Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan diskusi tentang mata kuliah web teknologi di minggu ke-12. Materi yang nantinya akan saya diskusikan yaitu form login dan enskripsi. Untuk materi pertemuan ke-12 ini kita fokus ke form login dan enskripsi untuk halaman login saja. Nah, untuk halaman admin nanti akan saya bahas di materi berikutnya. Oke, untuk pembahasan materi form login sebenarnya ada dua. Yang pertama membuat form login, selanjutnya yang kedua nanti membuat form login untuk halaman utama admin, yaitu yang biasa disebut dengan backend dan controller untuk adminnya. Cuman sekali lagi untuk materi pertemuan ke-12 ini kita fokus ke pembuatan halaman login saja. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya bahas di materi pertemuan ke-11 tentang persiapan awal pembuatan aplikasi pustaka booking atau yang biasa disebut dengan perpustakaan online. Oke, jadi di materi sebelumnya sudah dibahas persiapan di pembuatan aplikasi pustaka booking, mulai dari contohnya setting base URL, selanjutnya setting auto load, selanjutnya kita buat database dan membuat beberapa tabel, berikut isi dari tabelnya. Selanjutnya kita buat dua model, yaitu model user dan model buku. Satu lagi kita buat controller kalau nggak salah seperti itu. Oke, sekali lagi untuk materi pertemuan ini kita fokus ke pembuatan halaman login. Oke, untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama, nanti kita akan menggunakan template dari Bootstrap, yaitu untuk halaman loginnya, di mana yang akan kita gunakan adalah untuk template-nya kita nanti akan download namanya SB Admin 2. Selanjutnya setelah kita download, kita ekstrak folder tersebut yang bernama SB Admin 2. Nanti kita ambil beberapa bagian yang ada di Bootstrap tersebut untuk kita gunakan. Ada beberapa file yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama ada login.html yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya nanti akan kita join ke folder yang kita miliki, yaitu pustaka booking. Berikutnya di dalamnya ada CSS yang nantinya akan kita gunakan juga. Jadi ada kurang lebih ada 4 file yang ada di CSS atau 4 folder yang ada di CSS yang nantinya akan kita combine ke folder pustaka booking kita. Berikutnya nanti kita buat satu file dengan nama login.php di dalam folder view. Di dalam folder view ada folder namanya admin, di mana file login.php di sini kita ambil filenya dari SB Admin 2. Namanya sama, yaitu login. Oke, berikutnya nanti kita buat folder baru dengan nama templates di dalam folder view. Di dalamnya ada file, kita diminta untuk membuat dua file yaitu autoheader.php dan autofooter.php. Di mana dua file di sini sebenarnya ngambilnya dari login.php dari SB Admin 2. Jadi file login.php nanti kita pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama autoheader dan autofooter kita simpan di dalam folder template di dalam folder view. Selanjutnya ada satu file lagi yaitu file login.php di mana kita ngambil juga dari login.php yang ada di SB Admin 2 atau yang ada di folder view.admin. Selanjutnya nanti untuk login.php-nya kita simpan di dalam folder view autentifikasi. Berikutnya kita buat controller untuk buat controller default agar nanti loginnya otomatis masuk ke autentifikasi tanpa harus menggunakan /autentifikasi, yaitu nama filenya autentifikasi. Oke, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu download SB Admin 2. Oke, untuk yang SB Admin 2 kita bisa download di halaman ini nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Langsung saja saya contohkan, kita buka browser. Oke, kita buka browser kurang lebih seperti ini.
Kita buka browser kita sebentar. Oke, kita buka contohnya Google. Kita buka Google, selanjutnya kita ketik contohnya download Bootstrap Admin 2, SB Admin 2. Nah, kita bisa ambil yang ini. Kita klik kanan, selanjutnya link new tab. Open link new tab, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti tinggal kita download, free download. Setelah kita download, nanti tinggal kita ambil foldernya. Oke, kurang lebih kalau sudah kita download, nanti seperti ini nih. Sudah kita download contohnya, nah ini nih. Filenya kurang lebih ini star bootstrap sbadmin2 .gh.page ini yang nantinya akan kita gunakan. Nah, untuk yang materi di pertemuan ke-12 ini saya menggunakan template dari sbadmin2. Nanti kalau kalian pengen menggunakan template yang lainnya silahkan, tidak ada masalah. Silahkan nanti kalian explore lagi aja. Selanjutnya kita ekstrak. Nah, kurang lebih kalau kita ekstrak nanti tampilannya seperti ini. Ada beberapa folder di sini, ada CSS, ada IMG, ada JS, ada SCSS, dan ada vendor. Berikut ada file-file yang lainnya yang berisi tentang file HTML. Ada file HTML dan yang lain-lainnya. Oke, folder di sini, file dan folder di sini tidak semuanya kita gunakan. Kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Oke, yang pertama yang kita akan gunakan di sini ada yang namanya form login, file login. Di sini menggunakan file HTML. Ini yang nantinya akan kita gunakan salah satunya. Berikutnya login di sini akan kita gunakan untuk form login. Selanjutnya ada file index.html yang nantinya akan kita gunakan untuk login administratornya. Oke, ini kurang lebih ada dua file yang nanti akan kita gunakan. Berikutnya folder yang perlu kita gunakan ada folder CSS, image, JS, dan vendor. 4 folder ini yang nantinya akan kita gunakan dan akan kita pindahkan ke dalam folder kita, yaitu di file project kita ya, di pustaka booking, selanjutnya aset. Nah, kita buat satu folder namanya aset, nanti selanjutnya di dalamnya baru kita copy. Hasil pengkopian dari yang ini nih, vendor, JS, IMG, dan CSS, nanti kita pindahkan ke sini. Oke, ini kurang lebih untuk tahapannya. Oke, kembali lagi ke folder yang tadi sudah kita download, kurang lebih seperti ini nih. Kalau kita buka, contohnya untuk yang form login, kalau kita buka, klik kanan, open with, contohnya kita buka dari browser, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nih tampilannya. Oke, ini untuk yang untuk file login.html yang dari Bootstrap. Oke, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini nih. Oke. Kita akan memindahkan, kita akan memodifikasi dari halaman login yang ada di Bootstrap. Yang ada di Bootstrap dengan menggunakan yang sbadmin 2. Selanjutnya nanti kalau kita buat kurang lebih seperti ini tampilannya. Sebenarnya tidak jauh beda sih. Cuman ada beberapa bagian yang kita tidak gunakan. Contohnya seperti gambar ini yang kita tidak gunakan. Kalau welcome back-nya, berikut login, dan yang lain-lainnya sebenarnya kurang lebih tidak jauh berbeda. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah kita download, halaman login akan dibuat di halaman utama pada saat aplikasi pustaka booking bagian admin diakses. Form login akan kita buat pada controller autentifikasi. Controller ini akan dijadikan controller default. Nanti yang akan kita gunakan kurang lebih seperti ini. Untuk membuat tampilan-tampilan dari aplikasi pustaka booking akan menggunakan template dari Bootstrap, yaitu sbadmin 2. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, setelah kita download ada beberapa folder dan file yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama ada file namanya login.html, itu yang nantinya akan kita gunakan. Berikutnya ada index.html, itu yang nantinya akan kita gunakan untuk keperluan form login administratornya.
Oke, berikutnya kemudian cari folder CSS, image, img, js, vendor, kemudian copy paste ke dalam folder aset di project Pustaka Booking. Seperti yang tadi sudah saya contohkan. Di dalamnya kita buat folder baru dengan nama aset, sehingga hasilnya seperti ini nih. Seperti yang tadi sudah saya contohkan. Jadi 4 folder ini, CSS, img, js, dan vendor, kita copy ke dalam folder aset. Nah, kita copy ke dalam folder aset di dalam project kita, yaitu Pustaka Booking. Selanjutnya ini application, yang ini nih, kita copy ke dalam folder project kita, yaitu Pustaka Booking. Di dalamnya kemarin kita sudah buat nama foldernya yaitu aset. Nah, baru kita copy folder yang tadi, CSS, img, js, dan vendor. Oke, ini kurang lebih untuk tampilan yang ada di dalam folder aset yang sudah kita buat. Hasil dari copy paste dari SBadmin 2. Berikutnya, kembali ke pembuatan form login. Untuk membuatnya, gunakan tampilan form login yang ada di template SBadmin 2. Selanjutnya, kembali ke folder hasil ekstrak template SBadmin 2, cari file login.html. Kemudian buka file login tersebut menggunakan web browser atau menggunakan editor PHP atau HTML yang sedang digunakan. Ketika sudah terbuka, copy isi script dari file login tersebut, kemudian buat file view yang baru pada project yang kita buat dengan nama login.php. Simpan dalam folder application view, di dalamnya ada folder admin. Oke, jadi nanti kita buat file dengan nama login.php, kita simpan di dalam folder view/folder admin. Ngambilnya dari mana? Dari file login.html. Jadi sekali lagi kita ambil yang ini nih. Di project SBadmin 2, di folder SBadmin 2, di sini ada yang namanya file HTML, namanya login.html. Nah, file inilah yang nantinya akan kita gunakan. Kalau kita buka, kurang lebih tampilannya seperti ini kalau kita buka menggunakan Notepad. Oke, file inilah yang nantinya akan kita copy, di dalam folder view admin menjadi file dengan nama login.php. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Langsung saya buka bootstrap-nya, langsung saya buka editornya. Oke, kurang lebih editornya seperti ini. Oke, kita buka editornya. Jadi nanti kita buat di dalam folder view ada folder namanya admin. Di dalamnya kita copy dari yang tadi login.html yang dari SBadmin 2. Kita copy seperti ini. Oke, berikutnya setelah kita copy seperti ini default seperti ini. Berikutnya langkah selanjutnya, ini kurang lebih tampilannya. Langkah selanjutnya, tampilan script di atas nanti akan dibagi menjadi 3 file di view, yaitu autoheader.php, login.php, dan autofooter.php. Jadi 3 file yang tadi sudah, 1 file yang sudah kita copy, yang ini nih, yang login.php yang sudah kita simpan di dalam folder admin. Ini kan sebenarnya kita ambil dari file yang ada di SBadmin 2, yang ada di Bootstrap yang ini nih. Kita copy ke dalam file dengan nama login.php di dalam folder admin. Nah, selanjutnya 1 file ini nanti akan kita pecah menjadi 3 file. Yaitu autoheader.php, selanjutnya login.php, dan autofooter.php. Di mana lokasinya untuk autoheader.php dan autofooter.php nanti akan disimpan di dalam folder application view template. Sedangkan untuk login.php nanti akan disimpan di dalam folder view autentifikasi. Oke, ini kurang lebih untuk urutannya. Berikutnya nanti tinggal kita sesuaikan contohnya seperti ini untuk autoheader.php sampai nanti body class bg gradient success. Ini merupakan background, di mana background di sini kita ambil dari CSS sebenarnya. Berikutnya autofooternya kurang lebih seperti ini yang ada di dalam folder templates ya. Jadi autofooter dan autofooter dan autoheader ini kita simpan di dalam folder template.
Satu lagi login.php. Login.php kita simpan di dalam folder autentifikasi. Jadi kurang lebih nanti seperti ini jadinya nih. Oke, sekali lagi file HTML yang ada di Bootstrap ASB Admin 2 dengan nama login.html kita copy ke dalam folder, kita copy ke dalam file, kita buat file baru di dalam folder view admin. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya satu file ini nanti akan kita pecah menjadi 3 file. Yang pertama auto header, selanjutnya auto footer, selanjutnya ada yang namanya login. Oke, untuk yang yang pertama yaitu auto header. Jadi di dalam folder template kita buat file baru dengan nama auto header. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ini yang nantinya akan kita gunakan. Kalau kita lihat file aslinya kan kurang lebih seperti ini. Title-nya SB Admin 2/login. Kita sesuaikan dengan project kita. Project kita kan pustaka booking gitu. Selanjutnya judulnya. Jadi nanti kalau kita running kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di header ada yang namanya pustaka booking, selanjutnya login. Jadi dari project yang file yang ada di SB Admin 2 kita nanti bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, berikutnya di sini kita banyak menggunakan CSS. Berikutnya ada yang namanya tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini sama persis dengan yang di SB Admin 2 sih sebenarnya. Kayak kurang lebih nanti tampilannya seperti ini yang di SB Admin 2. Kalau saya login, kurang lebih ini tampilan dari administratornya. Sudah lumayan sangat user friendly, nanti tinggal kita gunakan. Contoh ada beberapa, ada contoh komponen yang nantinya kita gunakan. Contohnya seperti ini. Ada utility contohnya, ataupun yang lain-lainnya. Ada apa namanya, ada beberapa bagian yang nantinya bisa kita gunakan, contohnya seperti utility, contohnya selanjutnya ada color, contohnya kalau dilihat di sini ada beberapa kelas sebenarnya, ada beberapa kelas sebenarnya yang sudah ada di file tersebut, contohnya untuk merubah background ataupun yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk mengubah text color, ini contohnya untuk merubah background color dan yang lain-lainnya. Ini merupakan kelasnya. Oke, contoh kalau kita lihat project kita yang ini nih yang nantinya akan kita buat, backgroundnya kan warnanya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat berarti kan dia menggunakan yang BG gradient success. Oke, kita bisa lihat di filenya yaitu di auto header-nya. Oke, ini nih berarti BG gradient success. Kalau seumpamanya kita pengen ngerubah, berarti kita harus ngerubah di header-nya gitu. Oke, contoh saya akan merubah menjadi seperti ini nih, BG gradient primary. Oke, berarti tinggal kita rubah contohnya di sini nih. Suksesnya kita ganti contohnya yang primary. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita simpan, berikutnya kita tinggal P-nya P kecil ya. Selanjutnya tinggal kita refresh. Oke, otomatis nanti background-nya akan berubah seperti ini. Begitu pula untuk yang lainnya. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja gitu, sesuai dengan kebutuhan. Oke, berikutnya setelah kita buat 3 file ini, yang pertama setelah kita buat 3 file yang tadi, yang pertama kita buat file login yang ada di view admin.php. Selanjutnya kita buat 2 file yaitu auto header dan auto footer. Berikutnya yang ada di folder template kita buat 1 file dengan nama login.php di dalam folder autentifikasi, di mana 3 file di sini merupakan pecahan dari yang file login.php yang ada di admin. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kalau sudah kita buat seperti ini, baru nanti kita buat buat file dengan nama autentifikasi di dalam folder controller. Jadi kita buat autentifikasi seperti ini tampilannya di dalam folder controller. Jadi di dalam controller kita buat file dengan nama autentifikasi. File dengan nama autentifikasi di sini ada beberapa ada function yang kita buat yaitu function index dan function login.
Oke, ini kurang lebih untuk tampilannya. Jadi untuk yang function index yang kita buat, salah satunya nanti di form validation nanti akan muncul yang namanya judul. Judul di sini kan merupakan nama file. Selanjutnya nanti ada kata login gitu, seperti yang tadi di headernya gitu. Berikutnya dia akan ngeload 3 file, yaitu auto header, selanjutnya login dan auto footer. Di mana peletakannya auto header ada di folder template, auto footer ada di folder template, selanjutnya login ada di file autentifikasi. Berikutnya kita buat function login, di mana function login di sini akan ngecek untuk apakah usernya aktif atau apakah usernya dan email dan passwordnya benar dan yang lain-lainnya. Oke, ini kurang lebih yang nantinya akan kita buat. Langkah selanjutnya setelah kita buat file autentifikasi di dalam controller, oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Baru selanjutnya kita lihat hasilnya. Jadi kita buat yang harus kita buat ada 4 file dan 1 controller. Untuk melihat hasilnya kita bisa lihat kita menggunakan URL seperti ini. Kita buka browser kita. Cuman jangan lupa jangan lupa sum control panelnya di running ya. Sum control panelnya di running, baru selanjutnya nanti tinggal kita buka browser dengan menggunakan localhost, selanjutnya pustaka booking, berikutnya autentifikasi, nama filenya. Kayak kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini masih belum bisa digunakan. Karena kita masih lanjut ke project-project yang lainnya. Kalau contohnya kita klik masuk, otomatis nanti belum kita isi, contohnya alamat email dan passwordnya belum kita isi, nanti dia akan melakukan validasi. Emailnya harus diisi, passwordnya harus diisi. Contoh saya isi 1 aja, sedangkan passwordnya nggak saya isi. Nanti akan muncul seperti ini. Ini fungsi dari autentifikasi. Kayak berikutnya, bagaimana caranya agar defaultnya nanti tidak panjang seperti ini. Jadi langsung kita buka localhost pustaka booking, jadi langsung kebuka ke form login. Oke, jika ingin seperti itu, seperti yang sudah dibahas sebelumnya sih sebenarnya. Jika ingin langsung masuk ke foldernya, ke pustaka booking, yang harus kita rubah adalah di controllernya, yaitu di controllernya di dalam root nanti yang harus kita rubah supaya link langsung ke controller, ubah di rootnya. Untuk membuatnya kita akan melibatkan controller autentifikasi yang sudah kita buat tadi. Jadi yang perlu kita rubah agar nanti langsung defaultnya ke autentifikasi atau ke controller autentifikasi, yang perlu kita rubah adalah rootnya. Jadi di rootnya kita rubah seperti ini. Awalnya kan seperti ini nih. Contoh, kalau contohnya saya aktifkan yang sebelumnya kan seperti ini. Oke, awalnya kan seperti ini. Kalau saya login menggunakan localhost, selanjutnya pustaka booking. Ini yang akan dijalankan yang masih latihan 1 gitu. Bagaimana caranya agar nanti controllernya, default controllernya atau default rootnya langsung login ke autentifikasi. Berarti yang harus kita rubah adalah yang di sininya nih. Latihan 1-nya kita ganti menjadi autentifikasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini awalnya nih. Ini untuk untuk perbandingan saja sih sebenarnya. Baru selanjutnya kita tinggal refresh contohnya, nanti otomatis akan login, akan masuk ke file login yang sudah kita buat. Oke, kita bisa tes contohnya langsung masuk, nanti akan ada yang namanya validasi. Oke, ini kurang lebih untuk yang pembahasan dari materi pertemuan ke-12, di mana materi pertemuan 12 saya sudah bahas tentang, yang saya bahas adalah bagaimana caranya membuat form login, di mana form login di sini kita tidak membuat sebenarnya, cuman kita modifikasi dari file dari Bootstrap, yaitu SBadmin 2 yang selanjutnya kita modifikasi. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.